Selamat mendengarkan podcast ini. Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-13. Kita mulai dari ayat 12. Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib atau dokter, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Bapak, Ibu, saudaraku sekalian, pasti semua kita pernah meminta sesuatu kepada Tuhan. Kita meminta sesuatu, baik itu menyangkut masalah kesehatan, keuangan, rumah tangga, dan lain sebagainya. Tetapi pernahkah kita sungguh-sungguh mohon belas kasihan Tuhan, meminta untuk kesembuhan jiwa kita? Saya tidak bermaksud mengatakan bahwa saudara sakit jiwa seperti orang gila yang sekarang dirawat di rumah sakit gila. Tetapi jiwa kita ini sebenarnya belum utuh, saudara. Karakter kita belum sesuai dengan kehendak Allah. Dan patut kita mempersoalkan hal ini dengan sungguh-sungguh. Bagaimana kita tahu kita ini masih sakit jiwa? Dulu saya tidak terlalu peduli, saudara. Tetapi lewat perjalanan waktu, saya mengerti. Ada auto refleks atau auto refleks yang kita miliki, yang itu memang tidak kita persiapkan, tetapi sudah menjadi karakter yang mendarah daging. Ya, dalam percakapan ada auto refleks. Auto itu otomatis dari diri sendiri. Refleks itu tidak disengaja, tetapi sudah menjadi irama. Waktu dalam percakapan, ya saudara, auto refleks, kita mau menunjukkan kebolehan kita, mau menunjukkan keberhasilan dalam bisnis, kekayaan kita, merek arloji, pengalaman kita pernah pergi kemana-kemana. Itu auto refleks. Waktu kita naik kendaraan, mobil kita dipotong, auto refleks, marah. Ya, saudara. Atau kita menyuruh orang lambat reaksinya, auto refleks, marah. Atau kita mendengar sesuatu tentang diri kita, atau orang mengucapkan kalimat yang melukai kita, auto refleks kita tersinggung, auto refleks kita sakit hati. Di tengah keramaian kita ditabrak orang yang juga sangat mungkin tidak sengaja, auto refleks kita marah. Tidak jarang yang auto refleksnya itu parah sampai anjing, matamu di mana? Ada yang lebih parah lagi, yang
pernah hidup dalam perjudian, lihat tempat perjudian auto refleks, pengen judi. Laki-laki yang mata keranjang lihat wanita cantik, auto refleks. Wanita-wanita yang ganjen lihat pria ganteng, ya, auto refleks. Ibu-ibu jalan di mall, lihat barang bagus, auto refleks. Itu masing-masing kita beda karena kelemahan masing-masing orang itu beda, saudara. Tetapi kita harus menyadari keberadaan kita tersebut. Ya, harus menyadari keadaan kita tersebut. Yang nanti auto refleks kita, ya, itu dari hal yang negatif jadi auto refleks positif. Ditabrak orang, ada apa ya? Mungkin perlu ditolong. Bukannya anjing, matamu di mana, tapi ada apa? Auto refleksnya positif. Saudara, dilukai orang, auto refleksnya adalah Tuhan mendewasakan. Terima kasih Tuhan. Ya, Anda lihat tempat perjudian tidak tertarik lagi. Lihat lawan jenis sudah padam. Ya, lihat cewek cantik, ya cantik ya, kiranya Tuhan melindungi kamu. Wanita cantik lebih banyak bahayanya dari yang jelek. Pria ganteng tentu lebih banyak bahayanya dari yang berantakan. Kiranya Tuhan melindungi kamu, pria ganteng. Ya. Wanita cantik tentu lebih banyak bahayanya, ya. Yang jadi pelakor itu rata-rata wanita cantik. Apa itu pelakor? Apa perempuan pengganggu laki orang, ya? Itu kira-kira gitu tuh. Itu wanita cantik rata-rata begitu yang jadi istri simpenan. Gitu. Kalau wanita jelek masuk kotak, tapi aman ke surga. Tapi tidak jarang juga perempuan jelek wajahnya, jelek hatinya. Jadi jeleknya pangkat 2. Ini juga runyam ini, saudara. Sudah jelek, wajahnya jelek, karakternya. Ya walaupun jelek wajah, tapi cantik hati. Kita harus menyadari bahwa inilah yang harus dibereskan. Lebih dari masalah ekonomi, lebih dari masalah kesehatan, fisik, bahkan lebih dari segala sesuatu. Kalau kita menghargai, kalau kita menghormati korban Tuhan Yesus di kayu salib, kita berjuang untuk menyembuhkan cacat karakter kita, sakit jiwa kita, saudaraku. Ya. Nah, sejak sekarang saudara mendengar nasihat firman Tuhan ini, saudara mulai menggumuli hal ini. Mengapa Tuhan izinkan kita mengalami berbagai persoalan-persoalan hidup? Supaya auto refleks kita bisa kita kenali. Kalau tidak ada masalah, kita tidak tahu di mana kelemahan kita. Ibarat air itu diobok-obok. Kalau
ember atau tempat air, ya, bak air, bawahnya ada endapan, tidak akan tahu kalau tidak diobok-obok. Diobok-obok baru keluar, ya, baru muncul. Kita diobok-obok Tuhan, saudara. Ini belum soal khawatir, auto refleks khawatir kita, ya. Gaji dari 8 juta jadi 4 juta, auto refleksnya mati aku. Gimana anakku sekolah nanti? Gimana mencukupi kebutuhan? Auto refleksnya negatif. Berarti masih khawatir kan? Padahal kalau saudara tetap jalani dengan teduh, bisa kok dilewati. Orang di luar Kristen juga menghadapi hal-hal seperti itu, bisa kok melewatinya. Ya, saudara, bisa melewatinya. Banyak hal yang Tuhan izinkan terjadi supaya nampak penyakit jiwa kita, supaya nampak. Sebab kalau kita masih belum lengkap, belum utuh jiwa kita, kita tidak layak menjadi mempelai Tuhan. Ya, auto refleks kita banyak, materialistis termasuk. Ya, lihat orang punya apartemen, aduh, betapa indahnya punya apartemen. Lihat orang punya mobil, ya, mobil tertentu, merek tertentu, aduh, kalau punya mobil seperti itu, auto refleks. Semua kita memiliki cacat karakter, dan ini kita miliki yang pertama dari gen. Kalau orang tuanya memang orang yang suka tersinggung, mudah sakit hati, anaknya juga. Ya, jadi ini gen. Orang tua saudara mewarisi saudara dan saya gen. Kalau dalam ilmu pengetahuan mewariskan kromosom yang memberi watak karakter kita. Ya, maka kita dilahirkan oleh orang tua, kita membawa karakter orang tua. Itu yang pertama, saudara. Ya. Yang kedua, dari lingkungan. Waktu kecil sering diperlakukan tidak adil. Jadi ketika saudara lihat orang, saudara mau panggil, dia buang muka, karena memang tidak tahu, Anda tersinggung. Karena memang dari kecil sering diperlakukan tidak adil. Jadi sering merasa direndahkan. Wah, dalam hati saudara, wah, dia merendahkan saya ini. Padahal belum tentu dia merendahkan saudara. Ya. Jadi gen kita, ya. Lalu pengalaman hidup. Nah, iblis melihat di mana cacat karaktermu. Maka iblis akan menyediakan umpan sesuai dengan kelemahan saudara, sesuai dengan kelemahan saya. Disediakan umpan.
Jadi kesempatan berbuat dosa sebenarnya juga kesempatan untuk menyenangkan Tuhan kalau kita tidak melakukan dosa itu. Ya, saudara di tempat pekerjaan, saudara ya disaingi, terus mau didepak, ya, mau disingkirkan. Nah, saudara marah. Saudara punya kesempatan untuk menyakiti dia juga. Anda punya potensi, punya kekuatan, tetapi saudara tidak menggunakan itu, saudara. Autorefleksnya kan marah. Nah, sekarang dengar firman begini, Anda mulai melihat, aduh, autorefleksnya kok begini. Jangan. Nah, itu kesempatan untuk menyenangkan Tuhan. Punya kesempatan korupsi. Ya, saudara bisa menikmati uang itu, tidak ada orang lihat, tapi merugikan perusahaan, dan itu mencuri, saudara. Saudara tidak mau melakukan, menyenangkan Tuhan. Anda hutang orang, hutang uang orang itu lupa. Jangan berkata, puji Tuhan, Tuhan telah mengurapi dia sehingga dia lupa. Bukan. Iblis menyediakan apa yang menjadi kekurangan, kelemahan kita, supaya sakit jiwa kita bertambah-tambah. Cacat karakter kita semakin akut, semakin parah. Sampai tidak bisa diperbaiki. Sampai tidak bisa diperbaiki. Orang yang matre sampai mati nggak bisa diperbaiki. Yang otaknya duit terus sampai tua nggak bisa diperbaiki. Sampai tidak pernah merindukan kerajaan surga. Ini kalau saya bicara di lingkungan orang Kristen ya, sampai tidak bisa. Anda pasti ketemu orang-orang begitu. Ya, orang yang emosian, ya, sampai stroke, sudah stroke, maaf ya, yang stroke bukan karena marah tentunya, karena saya pernah ketemu orang yang stroke. Saya tanya istrinya, kenapa nih? Pak, dia itu dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Sampai stroke pun ya, dalam kondisi jalan menyeret kaki, istrinya dibentak-bentak. Coba saudara, begitu. Anda pasti ketemu pria-pria sudah tua masih kawin lagi, ya, jalannya saja kalau kena angin udah goyang. Aduh, kenapa ini? Ya, sampai tidak bisa diperbaiki. Ya, gampang tersinggung, sombong. Jadi saudara harus tahu bahwa iblis menyediakan menu, umpan, dan Tuhan mengizinkan. Dan Tuhan mengizinkan. Ya udah, silakan. Nah, kalau kita memilih apa yang baik, contoh sederhana, kalau kita disakiti orang, kita orang gampang tersinggung, kita mendapat perlakuan tidak adil atau kita disakiti, kita temperamen ya saudara, autorefleks kita marah. Tetapi kita berkata, ndaknya memang masih ndak terpaksa gitu. Tidaknya itu masih belum tidak dengan tulus, masih terpaksa. Bilang tidak tapi panas, masih panas hati. Besok lagi bilang tidak,
ketemu lagi orang yang lebih menyakiti kita. Lambat laun itu temperamental, gampang marah, gampang tersinggung kita itu makin pudar, mati. Allah izinkan bagi iblis umpan itu untuk membuat dia tambah rusak, orang ini, orang percaya ini. Tetapi Tuhan pakai untuk menyembuhkan. Mungkin nggak ya Pak ya, contoh gampang tersinggung tadi, tanpa pengalaman hidup, jadi tanpa kejadian bisa diubah. Saya tidak menemukan itu. Tidak menemukan di Alkitab orang berkata, Tuhan beri aku kesabaran, langsung bisa sabar. Tidak bisa. Dia harus ketemu masalah. Katakan amin. Dia harus ketemu masalah. Bagaimana kita percaya Tuhan, mengandalkan Tuhan, kalau saudara ketemu masalah? Saudara bisa bergantung minta tolong orang, saudara tidak minta tolong, saudara diam. Memang orang lain nanti bisa juga yang akan membantu kita tanpa kita minta, bisa, tapi bukan dari kita. Bukan dari kita. Ya, pernah satu kali saya mau telepon seseorang, Roh Kudus bicara, mau apa? Ya, enggak. Makanya saya tulis lagu Engkau Perlindungan itu ya. Gunung batu pertolonganku, gitu ya. Hanya padamu ku berharap, ya Allahku. Saudara bisa dibawa kepada satu situasi yang sulit sekali, tidak ada jalan keluar, tapi itu sebenarnya menyembuhkan sakit jiwa kita yang masih khawatir, mengandalkan kekuatan di luar Tuhan. Nah, sekarang kita harus sadar bahwa hidup kita ini sebuah sekolah, namanya sekolah kehidupan. Maka Tuhan bicara, jadikan semua bangsa muridku. Artinya, aku akan mendidik mereka. Jadi Kristen itu sekolah. Persoalan hidup itu proses belajar dan sekaligus proses perubahan. Saudara harus mengerti, saudara harus cerdas. Karenanya saudara datang ke gereja mendapat penjelasan ini. Nanti motormu hilang tiba-tiba, ya, tokomu dibobol maling, rukomu terbakar. Itu ada mata pelajaran yang mahal. Biasanya kejadian yang merenggut perasaan kita, yang mengancam nyawa kita, mengancam nama baik saudara, ya, mengancam perekonomian saudara dalam skala besar, itu biasanya semacam kejutan-kejutan untuk membuat kesembuhannya cepat. Ya, ibarat obat itu stadiumnya tinggi, karena obat keras ada obat tidak keras. Obat keras sekali jebret sembuh, ya, tapi sakit saudara. Jadi makin besar masalah yang saudara hadapi, itu sebenarnya sebuah
proses pemulihan yang diharapkan lebih cepat berlangsung, lebih cepat terjadi, supaya kita cepat dipulihkan. Ya. Saya baru-baru ini bicara di lingkungan sekolah teologi Sabtu kemarin jam 9 kepada mahasiswa tingkat pasca sarjana, khususnya sudah pendeta, sudah yang pinter-pinter kalau ngomong tentang Tuhan. Saya berkata bahwa pengetahuanmu tentang Tuhan tidak membuat engkau berubah. Karaktermu tidak berubah hanya karena kamu memiliki pengetahuan tentang Tuhan. Tetapi karaktermu berubah kalau kamu mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan juga melalui kejadian hidup. Tuhan hadir di dalam kejadian-kejadian hidup, di mana di dalam kejadian-kejadian dan peristiwa-peristiwa kehidupan yang kita alami, kita memperkarakannya dengan Tuhan. Ya, makanya doa pribadi menghadap Tuhan itu mutlak. Tuhan, mengapa ini terjadi? Apa yang kau mau ubah dalam hidupku? Tetapi banyak orang tidak tahu, tidak mengerti hal ini. Punya masalah yang didoakan agar masalahnya cepat selesai, tapi tidak bertanya kepada Tuhan, bagian mana dalam hidupku yang Tuhan mau ubah. Saudara punya masalah ekonomi, pasti Tuhan tolong, pasti ada jalan keluarnya, pasti nanti saudara akan dipulihkan. Tetapi jangan memaksa buru-buru memperoleh jalan keluar dari masalah ekonomi itu. Tetapi apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita melalui masalah ekonomi itu? Percaya Tuhan itu kaya. Tuhan punya segala kuasa. Tuhan menyembuhkan penyakit sangat mudah. Memberi jalan keluar sangat mudah. Sangat mudah. Tapi yang tidak bisa dikerjakan oleh Tuhan tanpa kerelaanmu adalah karaktermu. Cacat karaktermu. Tuhan tidak bisa mengkotak-katik, karena ini di luar tatanan Tuhan. Tatanan Tuhan, masing-masing orang diberi kebebasan, mau jadi baik atau jadi jahat. Kalau Tuhan bisa mengkotak-katik, orang masuk surga karena Tuhan, orang masuk neraka pun karena Tuhan. Dan ini berarti Tuhan tidak adil. Dalam keadilannya, Tuhan memberi kebebasan, mau jadi orang baik atau orang jahat. Jiwamu mau sembuh atau tetap sakit. Karaktermu mau diperbaiki utuh atau tetap rusak. Nah, banyak orang sibuk dengan banyak masalah. Maksudnya sibuk dengan banyak kesibukan, sampai dia lupa menggarap dirinya yang hanya 70 tahun kesempatannya. Ya, saudara datang ke tempat ini mendengar kebenaran. Jangan lupa nasihat Tuhan ini. Di setiap tempat khotbah saya selalu beda. Kalaupun ada sedikit persamaan pasti ada. Bisa ada, bisa tidak. Tapi inilah yang Tuhan kehendaki untuk saya sampaikan kepada saudara. Tentu saya sudah berdoa untuk ini, ya. Kadang-kadang sepanjang malam saya bisa kurang tidur, saya mengangkat tangan. Saya di luar negeri pun di tengah kesibukan orang wisata, orang belum bangun jam 4 saya sudah bangun. Karena tempat berdoa tidak cukup, saya turun ke jalan, gelap, masih gelap. Saya berdiri bersandar di tiang, saya angkat tangan.
Saya tanya, Tuhan saya mau khotbah apa nanti. Sampai di pesawat pun saya angkat tangan, saya doa. Gelap ya, agak gelap gitu, jadi saya angkat tangan. Taunya pramugari ngeliatin saya terus. Terus ngomong gini, are you okay sir? Okay. Sure, are you okay? Yes. Do you need something to drink? No, I have plain water. Apa kamu butuh sesuatu untuk diminum? Enggak, saya punya air putih. Dia masih, are you okay? Are you okay? Really? Okay. Dia lihat saya begini, dikira kerasukan. Dikira apa? Saya juga punya cacat karakter yang belum sembuh. Tentu tingkat kesembuhan masing-masing kita beda. Nah, kalau melihat usia, Tuhan sudah melihat ini kalau terus-menerus begini, nggak bener nih, dikasih kejutan-kejutan. Kejutan-kejutan. Untuk proses kesembuhannya supaya cepat. Jangan sombong, saudara. Anda kaya bagaimanapun, mati juga. Anda cantik hari ini, Anda ganteng, mati juga. Ya, tapi Tuhan mau kita punya kerohanian cantik. Karakter kita tidak cacat. Itu cantik, saudaraku. Nah, karenanya kalau kita berurusan dengan Tuhan, ya, seperti yang dikatakan firman Tuhan, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi kalau kita datang berurusan dengan Tuhan, kita harus menyadari kita orang sakit. Kita belum sehat sempurna. Termasuk gembala senior saudara ini juga belum. Makanya kalau pagi saya doa, saya nyanyi, ku perlu Kau Tuhan, ku perlu Kau Tuhan. Itu bukan karena saya butuh uang, memang saya butuh uang, tapi pasti Tuhan akan cukupi pada waktunya. Bukan ada masalah-masalah yang lain, tetapi aku butuh Engkau karena aku mau sembuh. Sebelum menutup mata, aku mau menjadi orang yang dipandang Tuhan cantik. Cantik. Saudara sudah cantik belum? Saudara sudah cantik belum? Saudara sudah cantik belum? Saudara sudah cantik belum? Kalau belum, saudara sudah tanya Tuhan, bagian mana yang harus dipermak? Pernah tanya begitu? Ada orang di sini kok nggak dijawab? Kalau masalah ekonomi, kesembuhan penyakit, manusia lain, setan pun bisa menjawab. Tapi untuk kesembuhan cacat karaktermu, hanya Tuhan yang bisa. Hanya Tuhan. Kita menghadapi kuasa kegelapan yang jauh lebih cerdik dari kita. Dia tahu bagaimana membuat cacat karakter kita makin parah. Setan tahu bagaimana makin merusak kita. Kita butuh pertolongan Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang bisa menolong kita untuk hal ini. Kalau materi, masalah kesembuhan, setan juga bisa jawab. Tapi untuk kesembuhan jiwa kita, untuk pemberesan cacat karakter kita, hanya Tuhan. Sudah sadar nggak kalau punya auto refleks gampang marah, gampang meledak? Rata-rata begitu, termasuk wanita. Auto refleks, marah, maki. Laki-laki itu auto refleksnya terhadap istri sering negatif sekali atau jahat sekali. Kepada orang bisa agak sabar, tapi kalau istri yang salah, dia bentak, dia marah, dia pukul. Ini gila laki-laki begini, pasti masuk neraka. Semenang-menang begitu.
Kalau dia masuk surga, terancam surga. Paham nggak? Saya mau tanya, ibu-ibu banyak yang auto refleksnya otomatis marah, banyak nggak? Saudara begitu nggak? Siapa yang begitu angkat tangannya? Coba serius angkat tangan. Tinggi. Anda mau sembuh nggak? Aku itu gampang khawatir, gampang cemas, seperti Tuhan seakan-akan tidak ada. Saya sering ya mengalami masalah yang Tuhan tidak kunjung beri pertolongan. Kenapa? Karena saya masih meragukan Tuhan. Akhirnya saya mendapat pelajaran rohani. Percaya saja. Percaya saja. Ini tadi mestinya yang angkat tangan 2 kali lipat tadi. Anda malu. Anda nggak perlu malu. Karena suatu hari Anda kan ditelanjangi Tuhan. Saya kan ditelanjangi Tuhan juga. Apa cacat karakter kita kan lihat. Jangan seperti yang dikatakan Mazmur 73. Rupa mereka kau pandang hina. Kalau auto refleks kita itu masih negatif-negatif, hina wajah kita, nggak cantik. Anda tidak berbuat dosa saat ini karena tidak ada yang membuat gara-gara. Paham nggak? Anda tidak mencuri karena tidak ada yang dicuri. Anda tidak marah karena nggak ada yang bikin gara-gara untuk marah. Anda tidak berzina karena nggak ada kesempatan atau tidak ada orang yang diajak berzina. Anda tidak membalas kejahatan orang karena Anda memang tidak berdaya membalas. Amin.